ceritanya Nabi Yusuf ini salah satu putra daripada Nabi Yakub. Dulu ya, anaknya kan banyak ya, putra daripada Nabi Yakub. Nabi Yusuf waktu itu yang ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya dulu itu. Ya, jadi Nabi Yusuf yang akhirnya karena niatnya kan asik dipateni kan ya, ceritanya ya, kali mas-mase di karang-karang cerita seolah-olah ini dipangan serigala ya, pakaiannya dilumuri darah itu bapaknya dikandani anak Yusuf dipangan serigala pak, padahal niku aslinya dicemplungi sumur kalau mas-mase niku kan karena iri. Ya kan cerita itu ada ya. Niku anaknya Nabi Yakub niku neko-neko pak. Ini termasuk pelajaran bagi kita pak. Kadang-kadang ya bapak ini jadi wong soleh itu anak kok ya enak sing. Nonton nggih Pak ya. Ini ujiannya Nabi Yakub itu ya seperti itu. Ya. Didikannya jadi ya didik ya bener. Nabi Yakub napa kira-kira napa ya ngajari anaknya sing elek ngoten kan mboten nggih. Didikannya ya bener tapi ya itulah gitu ya. Wong Allah itu yang menguasai hati-hati manusia. Kadang-kadang dididik sing bener anaknya dadi niku putrane Nabi Yakub dhewe. Niku ngerti Yusuf niku kok disayang karo Pak E ngoten niku ora trima rumangsane. Akhirnya digawe cerita. Dijak dolan niatnya hanya untuk apa? Membunuh, menghilangkan, dicemplungke sumur. Nah, niku ceritanya kan semacam itu sampai akhirnya ditemu dan seterusnya. Nah, singkat cerita Nabi Yusuf itu kan akhirnya diangkat jadi bendahara. Ya, bendahara negara, perdana menteri, nopo-nopo lah, jabatan yang cukup strategis. Dan setelah itu keluargane nunut mulya. Nah, jenenge Bani Israil itu melu. Ya, ngerti dulure dari pejabat. Maka saudara-saudaranya yang tadinya berbuat jahat, pengen anu niku ngerti Yusuf saiki dadi wong mulya, ternyata urip dan dia menjadi seorang pejabat, maka dulur-dulure do nyedak. Itu biasa nggih, menungso kan ngoten niku nggih, Pak. Cerita-cerita ngoten iki kan selalu ada to kan. Zamane isih rekoso ini disio-sio, ngoten to. Nah, tapi bareng wis kepenak uripe do nyedak. Aku ya dulurmu. Aku ya dulurmu, aku kancamu SD, ngoten niku do nyedak. Padahal dhisik zamane anu niku disio-sio. Ya sama ini keluarganya Nabi Yusuf ngoten. Bani Israel ya, turunan Nabi Yakub. Nabi Yusuf bukan pendendam. Ya ditompo mas-mase sing anu iki ya mesti. Akhirnya naik pangkatnya kan, derajatnya Bani Israel kan naik kan. Jadi keluarga dekat pejabat tinggi di pemerintahan. Jadi ya munggah pangkatnya di Mesir. Tetapi keadaan itu berubah. Kapan itu keadaan berubah? Ketika orang itu sudah mulai main-main dengan agama, Pak. Pokoknya nek wong iku asline waune wis dikepenake. Kemudian dia mulai main-main dengan agama Gusti dolanan, boten tenanan anggone ngamalke ngoten nggih. Maka nanti Allah akan rubah keadaan, diwalik meneh. Kayak dibuka lagi surat Maryam. Surat Maryam ya. Surat ke-19 Kedap. Surat Maryam. Maryam itu 19. Surat ke-19 surat Maryam ayat yang ke-59 langsung dibaca ayatnya. Ya.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Artinya kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Nah, jadi keturunan mulai datang keturunan gitu. Nah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, mengikuti syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi nek pun mulai ngeten iki turunan-turunane wis mulai do atau saking agama menjauh dari ini turuti hawa nafsu. Kalau sudah demikian nanti Allah akan rubah keadaan. Pun sing maune aman sentosa niku akhirnya jadi di antaranya Allah bisa datangkan penguasa yang dolim. Kalau Bani Israel itu dikuasakan siapa yang diangkat jadi penguasa? Fir'aun. Maka Raja Fir'aun ini raja yang sangat dolim. Bani Israel didatangi budak. Padahal ini orang-orang beriman loh Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub, di kalangan mereka nabi demi nabi itu bermunculan atau diutus. Kok iso? Nah ini karena ya tadi keturunan-keturunan datang orang-orang yang mulai meninggalkan agama mulai terus sudah demikian nanti keadaan akan dirubah. Yang semacam ini Bapak Ibu sekalian ini akan berlaku sampai hari kiamat. Kita mungkin tahu ya dulu tempat-tempat yang pusat agama ini kemudian karena orang sudah mulai ini akhirnya dirubah keadaannya sekarang masjidnya jadi museum, ngerti ya? Ngerti ya? Masjid yang sangat itu jadi museum. Itu ketika kapan itu terjadi? Ketika orang sudah mulai agama itu mulai di ini. Baghdad itu dulu pernah jadi pusat kekhilafahan ya, pemerintahan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan pesat. Kemajuan secara dunia sangat maju di Irak itu Baghdad. Tetapi bersamaan dengan itu, apa? Ya, karena dunia itu kalau sudah datang itu biasanya orang mulai larut dengan ya gini kok dunia ya sibuk dengan itu, agamanya mulai maka didatangkanlah siapa? Mongol, gitu, disikat sama bangsa Mongol, habis gitu. Jadi seperti itu. Itu selalu nanti cerita-cerita kayak ini ngoten niku bolak-balik ngoten niku. Ya, saya kembali ke sini ya. Jadi ibu sekalian, jadi Nabi Musa itu dulu lahir ketika Fir'aun saat itu sedang kuasa-kuasane dan dia sedang mengeluarkan suatu perintah yang isi perintahnya itu setiap ada bayi Bani Israel lahir laki-laki harus dibunuh. Itu jadi Nabi Musa itu lahirnya pas Fir'aun mengeluarkan peraturan ini oleh ya, peraturan ini dikeluarkan coba bagaimana situasinya. Maka setiap wanita Bani Israel yang waktu itu hamil niku enek mung deg-degan. Ngono lahir lanang kena mati gitu ya. Ya dibunuh ya. Sebagai kembali tentang surat Qasas nggih, oke. Surat ke-28 nggih. Ya, jadi ini tadi sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ayat berikutnya dibaca. Ayat 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
Ya, ini Allah punya program. Ini programnya Allah ini ya. Kami ya hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Jadi Allah punya program. Terus dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka lakukan dari mereka. ya, kapan itu atau program Allah itu dijalankan atau diawali dengan kelahiran Nabi Musa. Jadi tadi kan Allah Fir'aun kan semacam itu guys, sewenang-wenang dengan kalau menindas dan sebagainya, memecah belah dan seterusnya. Maka Allah berkehendak, Allah memiliki program. Programnya apa? Allah akan mengangkat derajat, Allah akan ya membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah itu kapan? Dimulainya dengan diawali dengan lahirnya Nabi Musa ya. Sekarang dibaca ayat yang ke-7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia atau Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia di sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ya, jadi buat sekalian, di saat itulah Nabi Musa lahir. Kemudian ketika itu dereng konangan tentarane Firaun gitu ya. Oh, tentarane Firaun kan keliling terus itu, Pak, melakukan sensus. Setiap wanita Bani Israel yang hamil itu kan didata nih, Pak. Mana-mana gitu ya. Nah, tapi ketika lahir itu pas dereng konangan. Maka disitulah Allah ilhamkan ya kepada ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin ya. Dan kami ya ilhamkan kepada ibunya Musa ya, sungguh dia Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Jadi Allah berikan kepada ibunya Musa itu diilhamkan berupa dua pilihan. Pilihannya apa? Nek kowe wani openono dewi. Ya, susuilah dia itu maksudnya ya kamu rawat sendiri. Tetapi kalau kamu khawatir nanti akan ketahuan oleh Fir'aun atau tentaranya Fir'aun, maka apa niku perintahnya kan apa? Hanyutkanlah dia ke sungai gitu ya. Jadi pilihannya wong loro niku nggih. Nah, ibuke ya mikir nggih. Duh, iki nek tak openi dhewe, iku nek konangan ya bakal mati. Tapi nek tak keleke nang kali, iki resikonya ya mati. Jadi kan sebenarnya nggak ada pilihan gitu ya. Jadi kan mang bayangke nggih. Nek bayi diadai teng wadah terus dikeleke teng kali niku kira-kira resiko untuk meninggalnya itu kan besar. Bisa karena apa? Misalnya bayinya nyangkut kemampul tenggen kali supaya itu ramangan apa ya urip. Ya kan? Misalnya itu, atau misalnya anak boyo caplok boyo, atau ada ombak yang agak lebih besar akhirnya kelelep lah pun macam-macam kan resikonya. Atau kalau toh nanti misalnya dikelek harus konangan tentarane Fir'aun ngerti ki Bani Israel ya bakal mati. Tetapi ibunya akhirnya ya memilih untuk wis tak kelek gitu, wis pasrah karo Gusti Allah karena Allah sudah menjamin. Di situ Allah memberikan satu garansi. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Jadi dikasih garansi oleh Allah. Nah, ibunya Nabi Musa itu adalah Allah yang menggaransi ya sudah. Nah, inilah ibu bapak sekalian ya, orang beriman itu lebih meyakini apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang tampak. Oke. Jadi orang beriman itu, ukuran orang beriman itu gitu. Kadang-kala yang dilihat oleh mata itu koyo-koyo, tapi kalau Allah itu mengatakan yang lain, itu kita lebih memegang apa yang dikatakan oleh Allah. Sudah yakin apa yang dikatakan Allah. Ibunya Nabi Musa
waktu itu dihadapkan pada situasi niki resiko tak keleke nang kali iki yo oke bahayane ya. Tetapi karena Allah sudah meyakinkan, aku akan mengembalikannya kepadamu. Nah, maka itu yang dipegang oleh ibunya Nabi Musa. Wes Gusti Allah janjake kaya ngene genah lebih percaya dengan janji Allah. Masalah nanti itu terserah Allah piye carane, pokoknya kok genah bali gitu loh anaknya itu. Ya, itulah orang beriman. Orang beriman itu mengalahkan logika kadang-kadang, mengalahkan apa yang tampak mata ya. Atau lahir itu dikalahkan wis pokoknya pasrah iki janjine Allah ngono kok gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan cerita selanjutnya niku kan bagaimana itu keadaannya? Dibaca ini mohon nggih. Itu tuh masalahnya. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, bareng dikaleke malah sing nemu keluargane Fir'aun dhewe. Jadi konangan mesti lapor karo Fir'aun, kok enek bayi gitu. Bareng di apa? Ya pinggir kita mesti ya pinggir ternyata bayi laki-laki dari Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, Bani Israel dengan penduduk Mesir saat itu kan beda suku, Pak. Beda bangsa katanya. Orang-orangnya Fir'aun itu namanya bangsa Kipti. Bangsa Kipti. Jadi bukan Bani Israel ya, jadi bedaan. Maka bayek podo-podo bayek ini itu bisa dibedakan iki bayek Bani Israel apa bayek Kipti itu bisa. Iki kados sakniki nek jenengan ngerti nemu bayi wong Eropa niku kali bayi wong Jawa padha no gitu. Itu nggih. Bayek Cina kalau bayek Jawa kan ya beda gitu kan ya. Jadi saat itu ya bisa membedakan iki Bani Israel gitu kan. Padahal konangan Fir'aun gitu. Fir'aun padahal perintahnya apa? Pokoknya nenek bayi Bani Israel lanang pateni kan gitu. Tetapi Pak, sekali lagi tadi di awal kan kita sudah sampaikan Allah punya program gitu. Allah hendak memprogram apa? Hendak ya sungguh Fir'aun ini yang kita lihat. Nah, kemudian di situ tadi di dalam ayat yang keempat tadi ya. Nah, ayat kelimanya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan sebagainya. Itu kan programnya Allah ya. Allah sudah mencanangkan suatu program. Programnya diawali dengan lahirnya Nabi Musa yang akan dijadikan pemimpin, yang akan ini membebaskan mereka kan Nabi Musa gitu ya. Itu programnya Allah. Skenario-nya Allah itu ya. Bareng wis dikaleki kok ketemu karo Fir'aun dewi. Walaupun Fir'aun itu dia ingin membunuh Nabi Musa, tetapi tidak akan pernah terlaksana. Kenapa? Karena bertentangan dengan programnya Allah. Yo menungsone nek duwe program, kok bertentangan dengan programnya Allah, yang akan berjalan adalah programnya Allah. Ngoten lho, Pak. Jadi kalau jenengan sami duwe rencana, dilirik napa nggih? Niku nek kok beda kalau rencananya Gusti Allah, enggak akan pernah jalan. Yang berjalan adalah rencananya Allah. Nah kalau rencana kita itu beriringan, podo kali rencana Gusti Allah ya berjalan gitu ya. Tetapi dalam hal ini Fir'aun punya rencana, rencananya membunuh Nabi Musa, membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Tetapi Allah punya rencana menyelamatkan Nabi Musa. Maka yang berjalan adalah rencananya Allah. Walaupun itu cetok welo-welo nang ngarepe Fir'aun. Karek mata ini loh niki. Nah, tetapi karena rencananya Allah ya. Allah punya rencana untuk memprogram Nabi Musa yang urip gitu ya. Maka rencananya Fir'aun tidak berjalan. Itu melalui perantara istrinya. Terus ayat berikutnya. Ayat ke-9. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penunjuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Nah, itu yang dipakai sarana istrinya Fir'aun gitu.
Niku karepe maune Firaun nggih pun siap pengen mateni, tetapi dipenggak kali istrinya Firaun. Ampun, ampun dipateni gitu. Nah, ini nanti wong dhewe kan boten duwe anak, wis dipek anak wae ya, siapa dia nanti akan jadi penyejuk ya, mata hati kita ya, ya kelak gitu ya. Itu direh-reh kali bojone Firaun. Maka Firaun yang galak kados napa niku akhirnya tunduk apa. Jadi kadang-kadang ngaten nggih. Niku cerita-cerita kan kathah nggih. Wong lanang nganggo ketok balak karo bojone jebule. Ya, iki Firaun ngoten niku, Pak. Ini kalau sama Allah niku ya seperti ini, Pak. Akhirnya luluh nih. Padahal tentaranya itu disebar itu dalam rangka memata-matai nek bayi lahir pateni, dan sudah banyak korbannya. Tapi begitu di hadapan matanya sendiri. Niku guru mergo omongane bojone ngoten nggih. Mas, ampun dipejahi. Iki diopeni awake dhewe boten duwe anak wis diopeni. Malah itu nanti akan jadi penyejuk pandangan mataku dan matamu. Di dalam satu riwayat diceritakan ketika istrinya mengatakan semacam itu aslinya Firaun itu nesu. Iya, penyejuk matamu tapi bukan mataku. Jadi, tapi nggih boten kelakon intine tetap boten dipateni ngoten mawon, walaupun dia sebenarnya marah gitu ya. Ya, terus lanjutannya ini. Dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi ibunya Nabi Musa kan dia memantau terus, waduh malah anu ya. Terus terus. Dan dia atau ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia atau Musa, maka kelihatan olehnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Ya, itu nanti dibaca terus Pak sampai akhir itu sampai dewasanya sampai ini ya. Jadi Nabi Musa akhirnya selamat lah, singkat cerita gitu. Nabi Musa yang tadinya ingin dibunuh oleh Fir'aun malah dipek anak angkat Fir'aun. Bahkan yang mengasuh ibunya sendiri. Karena kan waktu itu kan disayembarakan gitu kan, nangis, bayake nangis terus wegah meneng ya, maka kan ya bingung ya iki piye carane ngeneng-ngeneng setiap wanita yang ini karena dia sedang masih bayi lahir kan dia harusnya minum susu ya, ASI itu ya. Maka setiap wanita yang saat itu sedang punya anak yang sama disuruh menyusui ini nggak pernah mau ini bayinya Musa ini boten purun. Bahkan sampai disayembarakan. Sopo sing iso iki nyusoni iki bayi Musa iki maka nanti dia akan ya dikasih fasilitas dan sebagainya. Maka di saat itulah skenario Allah mempertemukan bayi Musa dengan ibunya Nabi Musa. Lah carane ngoten niku, carane nemokke ya. Ibuke melu sayembara genah menang kok anake dhewe kan ngoten nggih. Tapi tidak ngomong, maksudnya bukan kok terus terang iki anakku mboten. Ya, itu cara Allah, Pak. Jadi kadang-kala Bapak Ibu sekalian ya. Nanti cara Allah memberikan solusi di dalam permasalahan kita ini di luar nalar kita karena logika kita. Tapi kita hanya yakin, pokoknya nek Allah sudah berjanji, Allah akan memberi jalan keluar bagi orang bertakwa. Kok jenengan mantep ya, mantep. Nanti pasti Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Tidak tahu. Ya, terserah Allah. Sebagaimana ibunya Nabi Musa niku waune kan dikandani, engko bakal tak balekke kowe. Ning carane balekke pripun kan boten dikandani Gusti Allah. Tapi ibunya Musa yakin kan? Wis genah bali wis Gusti Allah. Lah ternyata taunya setelah itu disayembarakan. Nah, ibuke melu sayembara, ya cocok asine wong anake dhewe akhirnya maulah. Akhirnya betapa Allah punya skenario yang luar biasa, Pak. Ibunya Nabi Musa yang tadinya ketakutan anaknya bakal dipateni, ya kan, dalam situasi terus dalam tekanan itu ya. Akhirnya sejak saat itu ibunya Nabi Musa iso nyusoni anaknya, ngopeni anaknya di istananya Fir'aun. Dibayar kali Fir'aun, apa mboten kepenak coba diblonjo, nyusoni anaknya diblonjo lho. Ora enek sing wani ganggu lho. Coba nek isih dadi budak. Ya kan rekoso banget gitu. Lha iki ngopeni anak raja kok. Lalu Nabi Musa itu jadi anak raja, anak angkatnya Fir'aun kok. Coba ini.
Inilah cara Allah menaikkan gitu. Naik derajatnya ibunya Nabi Musa. Tinggal di istananya Fir'aun ya, dengan fasilitas dari Fir'aun, ngopeni anaknya dengan hati yang gembira ya, ora wedi gitu. Nah, sampai Musa dewasa. Ketika Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa dididik langsung oleh ibunya. Dan kita tahu ibunya Nabi Musa wanita yang solehah gitu. Iya, ibunya Nabi Musa wanita yang solehah. Dia yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Maka kira-kira ibunya Musa ketika didik Nabi Musa itu dikenal ke Gusti Allah mboten Nabi Musa? Pasti loh Pak, dididik sing bener ya. Cerita tentang cilikane Nabi Musa kemudian dikelek ke tengkali itu kira-kira krungu tekan Nabi Musa mboten? Sampai mboten? Ya kena sampai. Ya kan? Begin dhisik cilikan kaya ngene. Niku tekan. Tahu bagaimana itu. Jadi sejak kecil tuh Nabi Musa sudah hidup dalam suasana yang baik, gitu. Tentang pelajaran tentang ketauhidan, tentang Allah, bagaimana kekuasaan Allah itu sampai kepada Nabi Musa. Tetapi Pak, ada satu hal ya nanti yang bisa kita petik pelajarannya. Nabi Musa yang tumbuh sebagai seorang remaja yang soleh ya. Remaja soleh, taat kepada Allah dan sebagainya. Apa-apa mungkin ayat berikutnya itu selalu dia itu menyebut Allah. Bahkan setelah di dalam cerita selanjutnya itu kan Nabi Musa sebelum jadi nabi ya, ini kan pernah diwaduli Bani Israel. Wadul ya, padu karo wong gitu ya. Terus lapor kali Musa. Nah, Musa itu temperamental. Dilapori kaya ngono, maka apa reaksi Musa saat itu? Tahu Pak ceritanya ini Pak? Langsung dipukul sekali pukul mati Pak nih. Jadi langsung sampai meninggal nih. Dari situ saja kita bisa tahu bagaimana secara fisik itu Nabi Musa pripun awak ini. Wah, ini awake ketok nek ngkrik-ngkrikan kira-kira ngampleng ngono ya. Di samping itu kok nganti wong Bani Israel kok lapor kali Musa karena tahu Musa ini iso ngatasi. Karena fisiknya juga ya ketok dilapori iki ya cocok ngoten nek. Nek Musa niku lara TBC. Watuk-watuk kira awake kuru niku ya ora enak wong laporan gitu lapor Musa ya padha wae gitu ya. Tapi Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi, beliau sudah tumbuh dalam suasana agama. Ketika bar mateni niku maka langsung kelingan Gusti Allah lho niki. Pakai cerita-cerita selalu dia menyebut Allah. Sampai akhirnya melarikan diri ya. Melarikan diri ketemu Nabi sinten? Nabi Zu'aib. Mungkin mang waca dhewe nggih, ketutuke niku mungkin terus itu ya. Ketemu Nabi Zu'aib. Orang mung melu Nabi Zu'aib bahkan dipek mantu Nabi Zu'aib. Nah selama dipek mantu Nabi Zu'aib maka kira-kira kalih Nabi Zu'aib itu diulang mboten niku Nabi Musa. Ya diulang, diajari agama, dididik ketauhidan dan sebagainya. Jadi Nabi Musa belum jadi nabi ya, ngapunten guys, sebelum jadi nabi nih. Tinggalnya dalam suasana biahnya biah solehah ya, biah yang baik gitu kan ya, dididik dengan didikan yang baik, makanannya halal, itu serba apik lah gitu ya. Nah. Tetapi apa yang terjadi pada Bani Israel dan Fir'aun? Ini saya hanya ingin menunjukkan satu ini Pak, nanti ada satu pelajaran. Apakah kesolehan Nabi Musa niku ngefek kepada keadaan Bani Israel? Ngefek betul? Merubah keadaan Bani Israel betul? Betul. Saya ulangi pertanyaan saya. Kesolehan Nabi Musa ini kan soleh ya? Taat kepada Allah. Dididik ibu dewe dengan suasana ya, ibunya itu kan wanita soleha. Sampai akhirnya ketemu Nabi Zu'aib, diulang Nabi Zu'aib yang ibadah otomatis terjaga ya, ngaji dengan Nabi Zu'aib, kenal siapa itu Allah kan, suasana yang makanan yang dimakan ya
serba sing halal-halal, mboten kokian, mboten kecampuran barang haram kan gitu ya. Tetapi keadaan Nabi Musa ini, selama Nabi Musa dalam situasi semacam itu, bagaimana keadaan Bani Israel? Sama atau beda? Sama. Fir'aun ya bodoh, Bani Israel tetap jadi budak gitu kan, tetap tertindas, tetap. Artinya apa? Jadi kesolehan Nabi Musa saat itu tidak berdampak apapun kepada Fir'aun, kepada Bani Israel, ya bodoh. Nah, kapan mulai terjadi perubahan? Nah, ini kata kuncinya di situ. Kapan mulai terjadi perubahan kepada Fir'aun, kepada Bani Israel? Ketika diangkat jadi Nabi terus apa? Ya. Jadi ketika Nabi Musa sudah diutus kepada Fir'aun dan Bani Israel ya, diutus untuk kan pun jadi Nabi akhirnya diangkat jadi Nabi, kemudian disuruh kembali ke Mesir kan? Nah, dari Madian suruh kembali ke Mesir, idhab ila Fir'aun. Kamu datang kepada Fir'aun. Jadi juga surat Toha. Surat Toha. Surat ke-20 ya. Ayat yang ke-40. 43. 43 44 ya. Loh. Baca ayatnya. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Nah, inilah awal mula Nabi Musa setelah diangkat jadi nabi ya. Buatan kok terus kepenaan tanggane Nabi Su'aib ya. Nabi Su'aib buatan itu suwe-suwe gitu kan ya. Kemudian oleh Allah diperintahkan idhaba ila Fir'aun bersama dengan saudaranya ya. Pergilah kamu berdua ya kepada Fir'aun. Kan napa Pak kepada Fir'aun? Disuruh dakwah kepada Fir'aun. Coba bayangkan Pak, ini Nabi Musa yang tadinya lari dari Fir'aun, kemudian saat ini disuruh datang kepada Fir'aun. Maunya kan dia menjadi DPO gitu. Wah, goro-goro mata ini wong Kipti ini terus melarikan diri kan, dia ketakutan itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Lari ke Madian ya, aman gitu ya di sana. Tapi setelah sekian tahun ya kurun waktu, oleh Allah akhirnya justru Nabi Musa diperintahkan kembali kepada Fir'aun. Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Perintahnya Allah itu datang kepada Fir'aun. Ayat yang ke-44 itu apa? Bagaimana? Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya. Niki kon teko nang ngene Firaun ning sing halus. Padahal sebelumnya Allah katakan Firaun itu bagaimana di ayat yang ke-43 itu innahu tagha ya, sesungguhnya dia melampaui batas. Niku sing ngendika Gusti Allah niki. Niku menungso sing wis melampaui batas. Bagaimana tidak wong Firaun ngaku-ngaku ana rabbukumul a'la gitu. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Niku ngaku-ngaku ngoten kelakon kok Firaun. Dia memerintahkan ini pateni Bani Israel lah kaya lanang dipateni nek wedok diuripke ngoten ya, menindas dan sebagainya. Allah tahu persis bagaimana Firaun dan perilakunya, kelakuannya itu tahu. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayat yang ini kan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya dia melampaui batas. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa, niku perintahnya kan pripun? Kowe moro nang ngene Firaun. Kandhanono, tapi caramu ngomong sing napa? Halus. Coba ya.
Ini bagaimana sifat kasih sayangnya Allah niku kepada manusia sing modele kaya Firaun ngoten niku isih dikon halus lho Pak. Ini semata-mata apa? Karena memang Allah menghendaki Firaun iki gen la'allahu yatazakkaru au yahsa. Gen supaya Firaun iki gen kelingan meneh karo Gusti Allah gitu ya. Eling karo Gusti Allah dan dia akhirnya mau sadar kan ngoten ya. Niku nek perintahnya Allah niku kowe mara nang Firaun patenono niku kira-kira malah luwih cocok niku. Nggih, Nabi Musa niku temperamental gitu ya. Nabi Musa itu punya track record yang membunuh orang pun pernah gitu, Pak. Tetapi justru perintahnya kok berkebalikan. Niku mujahadah lho Nabi Musa niku. Kon halusan karo ngomong halus karo Firaun niku Firaun sing kejeme kaya ngono ngene. Tapi ya beginilah, seluruh nabi itu sama, Pak. Nabi itu semuanya diutus dalam rangka menjadi rahmatan lil alamin ya. Kasih sayang, Pak. Misi para nabi itu menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Ini diling-iling gitu. Nabi itu gak ada sing wah kejem kereng wae pateni wae boten. Nabi itu misinya menyelamatkan. Karena yang nabi itu paham ilmu kenabian itu orang itu kalau tidak beriman, nek nganti mati kok mboten beriman niku bakal teng pundi? Ning neraka. Neraka niku sak lawase lho. Ora enek batase lho. Termasuk Firaun iki. Firaun iki nek nganti mati urung beriman, maka dia nanti akan urip sing dadi raja niku ora cucuk blas dengan balasan neraka yang khalidina fiha abada. Maka semua para nabi itu kasih sayang. Tapi hari ini kadang-kala hilang sifat-sifatnya. Hari ini orang-orang beriman itu menghadapi orang penentang-penentangnya itu sikapnya enaknya wajel apa enaknya kasih sayang. Jujur itu pengennya pengen dang ngeremuk pengennya dia dapat hidayah gitu ya biar dia akhirnya bisa selamat ya. Coba ini bedanya kita Pak dengan karena kita sudah ya jauh kadang-kadang meninggalkan apa yang Allah sendiri gitu ya berkehendak menginginkan agar Firaun itu geno sadar. Firaun ini gen gelem balik. Makanya Allah perintahkan berkatalah dengan kata-kata yang lemah, lembut, sing halus, ngoten niku. Coba Pak. Nah, mudah-mudahan dia sadar atau takut kan ngoten gitu. Nah ini dan sejak saat itu Bapak Ibu sekalian perubahan demi perubahan mulai terjadi ketika Nabi Musa sudah mulai dakwah baik kepada Fir'aunnya dan pengikutnya maupun kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu walaupun orang beriman tapi imannya lemah, imannya dalam keadaan sing drop banget nih. Karena saat itu yang tampak yang besar di hatinya itu Fir'aun sing kejem sing Gusti Allah niku mboten patek ketok Pak. Jadi nek misalnya diwedeni wedi Gusti Allah apa wedi Firaun luwih wedi sinten? Firaun. Itu keadaan Bani Israil. Jadi imahnya itu sangat Nabi Musa itu kepada Firaun ngasih nasihat, didakwahi. Kepada Bani Israil didakwahi. Diluruskan akidahnya, dibenarkan keyakinannya, dimasukkan kebesaran Allah di dalam hati Bani Israel. Jadi anak turun Nabi loh, tapi kondisinya sangat drop nih, imannya itu sangat ini. Nah, tapi harus ditulung Gusti Allah, nah imannya sangat ngoten niku wow gitu ya. Maka Nabi Musa pun datang kepada Bani Israel, ngasih nasihat. Nah, ini dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7. Ayat yang ke 128. Satu dua delapan, 129. Ya, baca. Qala Musa
qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Artinya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahannya atau hal-hal yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini dakwahnya Nabi Musa kepada Bani Israel, menumbuhkan keyakinan kepada Bani Israel. Gitu. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi yang dibesarkan adalah Allah. Benar Fir'aun itu kuasa, dia punya senjata, punya tentara, dia punya kekuasaan. Tetapi ingat, Allah itu ada. Jadi dielingi kali Gusti Allah. Jangan kamu koyo wedi banget karo Fir'aun. Sedangkan kamu punya Allah loh. Iku. Maka diminta mohonlah kamu pertolongan kepada Allah. Ning sabarose ngono dan bersabarlah, ojo kesusu. Kadang kala Allah itu menguji kesabaran hambanya. Apakah dia istiqomah gitu ya, tetap ada keyakinannya atau mulai berubah gitu. Jadi kon sabar. Loh, kok orang yang kabul-kabul itu sesuai kan kadang kala bosan toh kan. Nah, ketika dia sudah bosan berhenti di dalam berharap kepada Allah, ya gagal dia. Nah, tapi kalau dia sabar, nanti suatu saat akan datang juga pertolongan, jawaban dari doa-doanya. Maka di saat itulah perintahnya itu. Kemudian Nabi Musa menguatkan keyakinan Bani Israel. Innal ardolillah, sesungguhnya bumi ini miliknya Allah. Dudu dua Fir'aun. Bumi ini punyanya Allah. Allah yang punya kewenangan untuk menyerahkan kepada siapa. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan ingat, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Yaitu kesudahan yang baik wal akibatul lil muttaqin itu ujung-ujungnya itu kesudahan yang baik itu bagi orang yang takwa. Sing menang niku lakone, Pak. Ning lakone menangnya keri. Gitu. Jadi ceritanya itu walaupun buah kaya ngoten niku ning ujung-ujungnya sing menang sinten? Lakone, ini lakon menang keri, lakon menang dhisik, filmnya ndang bubar. Misalnya cerita Rembo sama Koma 2 itu langsung menang ngoten ya filmnya wis bubar. Ya menangnya keri ya. Nah itu wal akibatul lil muttaqin ngoten niku ya. Kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Itu dakwahnya Nabi Musa kepada siapa? Bani Israel. Jadi imannya itu dalam keadaan yang sangat, ya ini kurang lebih sebagaimana kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya Bapak Ibu sekalian hari ini pun kondisi kita itu tidak lebih baik daripada Bani Israel. Hari ini keyakinan muslimin itu keyakinannya pada Amerika itu, wah ini Amerika wis genah. Misalnya jenengan ditekoi spontan nggih. Misalnya Amerika nyerang Indonesia. Menang apa kalah? Jawabannya itu spontan gitu. Ya, kena remuk lah di Amerika duwe nuklir. Gus Yola kan betul itu tadi Gus Yola itu. Jadi ketika mempertimbangkan jawaban itu Allahnya kayak gitu pun variabel Allah itu nggak ada seolah-olah kan. Padahal itu nek Gus Allah nggak menghendaki itu, aduh itu menang siapa yang ditolong Allah kan katanya. Tapi hari ini kan kita spontan itu kebesaran makhluk itu wis kebacut gede tengah hati kan. Jadi Allah itu kan kaya orang patekan kan. Padahal Allah katakan iyan surkumullah fala ghalibalakum wa yahdzurukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di.
Kalau Allah menolong kalian, siapakah yang bisa mengalahkan kalian loh? Sana jan duwe nuklir, duwe bom atom, duwe apa-apa. Nek Gusti Allah ki nulung kowe, sapa sing iso ngalahke? Tetapi kalau Allah membiarkan kalian tidak ditolong, siapa yang akan menolong kalian sesudah itu? Wes, kowe duwe apa wae nek ra ditulung wis bakale. Tetapi hari ini kita ya yang kita lihat itu kan hari-hari kehebatan makhluk, gitu, kekuatan senjata, kekuatan militer, kekuatan ini tuh nyatane kan selalu gitu. Lah kan nyatane kan Allah itu kan gaib. Ya, sehingga susah sekali untuk meyakini ini kok kadang susah. Nah ini pentingnya terus menerus di kan katanya biar kita yakin walaupun Allah itu gaib nggak tampak tapi kita yakin Allah itu. Dan Nabi Musa nggih ngoten. Ning jawabane Bani Israil itu nganyel nggih Pak, niki kurang lebih jawabannya nggih padha niku. Apa artinya ayat 129? Mereka atau kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kau datang kepada kami dan setelah kau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Dan itu jawabannya apa ya Musa? Kue teko karo kue rong teko iku padha wae kahanane. Dadi iki ora aku guru pinter omongan tok ngoten lho. Nyatane lho, kata nyatane aku kowe sebelum kamu datang kami ditindas, setelah kamu datang kami juga ditindas. Bedanya apa? Nah, iku dadi nabi kok dilokke kaume ngoten apa mboten abot, Pak. Nabi Musa kan ujiannya semacam itu, ngadepi kaume dhewe niki lho, Bani Israil iku karo Gusti Allah iku ora yakin, Pak. Wis dikandani kon donga karo Gusti Allah, minta kepada Allah, bumi ini kepunyaan Allah. Tetapi cek wangsulan oleh sasang. Kowe kowe iki urung teko kene kami tertindas, kamu sudah datang ke sini pun kami juga dalam keadaan tertindas. Terus bedane apa? Enek kowe karo ora kan padha wae ngono. Jadi seolah-olah niku nyepelekke banget ini. Tapi Nabi Musa mboten putus asa, Pak. Dai kok putus asa ya. Nabi Musa ya tetap membesarkan ini. Mudah-mudahan Tuhan membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Ya, tetap yakin. Dan Nabi itu tetap tidak kok terpengaruh dengan omongannya, dengan ini. Terus jadi kedua, bareng diloki kaumnya ya Bani Israel terus iya ya. Terus jadi lemas ngoten niku mboten. Nabi Musa tetap gugup. Tetapi Pak sekalian, apa yang terjadi pada Firaun selanjutnya? Setelah Nabi Musa itu mulai menyerukan melaksanakan ini ya, memberi nasihat, ngandani, nuturi, ya, mendakwai lah gitu ya. Maka mulai saat itulah terjadi perubahan pada Firaun dan kekuasaannya. Yang pertama apa? Sendi-sendi perekonomian apa yang diandalkan Firaun mulai goyah, Pak. Itu ayat berikutnya itu. Baca artinya aja. 130 131 ya. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, itu. Jadi ketika setelah Nabi Musa dakwah menyampaikan ya, mengingatkan, memberi nasihat ya, baik kepada Fir'aun, pengikutnya maupun kepada Bani Israel, maka mulailah terjadi perubahan, konstelasi berubah. Siapa yang merubah? Allah. Apa yang terjadi saat itu? Allah datangkan musim kemarau, gitu. Nah, mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun, yang selama ini menjadi andalannya Fir'aun, ya, penopang ekonominya kerajaannya Fir'aun itu kan goyah saat itu. Dan kemarau itu kira-kira panennya berikut. Persediaan bahan makanan bagaimana gitu ya. Maka yang selama ini menjadi andalan topangan itu mulai goyah. Siapa yang melakukan ini? Allah. Bukan Nabi Musa loh. Nabi Musa tugasnya mau apa, Pak? Dakwah saja, dakwah, mengingatkan, menyampaikan. Yang melakukan perubahan siapa? Allah, Pak. Yang merubah mendatangkan musim kemarau, ya Allah. Kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Gitu. Terus berikutnya. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Wis, ngoten niku bolak-balik agar wis balik tapi 133 langsung. Maka kami kirimkan kepada mereka topang, belalang, kutu, kata dan darah
atau air minum berubah menjadi darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang Cobi Bapak sekalian, no boten noling nih kerajaan nih. Kemarau yang panjang, kemudian datangkan kata, belalang, hama, wah sungguh susul menyusul tuh. Ini mulai terjadi ya. Jadi apa yang menjadi andalannya Fir'aun ini mulai goyah. Ini siapa yang melakukan? Allah, Bang. Jadi ketika Nabi Musa sudah mulai dakwah, sudah mulai melaksanakan apa yang diperintahkan Allah tadi, mengingatkan, menyeru tadi. Ini Allah yang merubah keadaan. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama kaitan perubahan dari sendi-sendi perekonomiannya Fir'aun gitu ya, kerajaan. Yang kedua, Pak, soliditas dari orang-orangnya Fir'aun itu mulai goyah. Kekompakannya mulai goyah. Satu demi satu merotoli, Pak. Siapa? Panjenengan pernah dengar kisahnya penyihir? Tukang sihirnya Fir'aun bagaimana? Ini waktunya pun anu, lo tak cepet-cepetan. Tukang sihir Fir'aun? Beriman. Padahal saat itu kan dikumpulkan tukang sihir itu kan andalannya Fir'aun ya, tentara-tentara komando Kopassus lah tukang sihirnya, karena masa itu masa-masa zamannya zaman itu. Waktu itu dikumpulkan di dalam satu riwayat ya, ada 80.000 penyihir dikumpulkan, masing-masing membawa tongkat dan tali. Nabi Musa ngadepi niku 80.000 penyihir, akhirnya menang sinten? Nabi Musa. Lemparkan tongkat dadi ula gede niku, ula-ula sing mau dipangan gitu ya gitu. Akhirnya penyihir-penyihirnya masuk Islam. Niku teng Quran surat Asy-Syu'ara nih. Wis maca ayate mriki. Penyihirnya masuk Islam. Diancam kali Fir'aun ora wedi. Ancamannya kok tak siksa dengan cara yang kejam ya, dipotong tangannya, kakinya. Wes ora wedi. Aku luwih wedi Gusti Allah katanya. Jadi itu waktu itu sudah Fir'aun mulai kehilangan. Jadi tim koalisi napa nih? Ya, pendukungnya dia. Itu mulai mereteli. Ya. Bukan hanya itu, nanti ada seorang pembesar, orang dalam nih. Ini mlebu Islam. Beriman kepada Musa. Ini kan Quran surat Mukmin ya, surat 40. Surat Al-Ghafir ya. Itu di situ nanti disebutkan pembesar, salah seorang pembesarnya Fir'aun itu beriman, walaupun menyembunyikan keimanannya, tapi yang keluar dari nasihat-nasihatnya itu mosok kok ya ngukum Musa kok yang ini kayak melindungi, tapi dia tidak menampakkan keimanannya, tapi dia sudah beriman. Ditambah oleh istrinya Fir'aun, bojone dhewe beriman kepada niku kan Pak. Jadi mulai dipreteli satu persatu apa yang menjadi ini tadi. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi Musa sudah dakwah. Sebelum Nabi Musa dakwah dereng ngenten perubahan apa-apa Pak. Nabi Musa jadi orang soleh, ibadah api. Niku ya tetap Bani Israel, Fir'aun tetap Fir'aun, enggak ada perubahan apapun. Perubahan terjadi ketika idhab ila Fir'aun. Datang kamu kepada Fir'aun. Faqala lahu qala layyina, ngomong sing alus sing becik dik tuturono sing la'alahu yatazakaru au yahsa, agar dia mau ingat ya. Dia sadar ya, atau dia takut akhirnya dia mau beriman ya. Dan sejak saat itulah terjadi perubahan. Allah datangkan wah macam-macam. Berkata Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita. Jadi cerita Musa, cerita ini bukan berhenti hanya sekedar cerita. Perubahan akan terjadi ketika kita masing-masing dari kita ikut peran andil di dalam dakwah, Pak. Kasih nasihat orang, Pak. Kalau kita hanya menjadi orang soleh, Pak, soleh untuk diri kita, ya yang penting aku ibadah, sholat, itu nggak akan terjadi perubahan di sekitar kita saja. Mungkin jangankan orang-orang jauh, tonggone dewi wah ya. Hanya dengan kesolehan kita, kealiman kita itu nggak akan berubah apapun. Tapi kalau kita nanti sudah mulai dakwah, kasih nasihat, ya, kasih peringatan, ya nasihat yang baik kan, agar dia la'allahu yatazakaru au yahsa, ya gen keling, gen eling, gen anu, dengan kata-kata yang lemah lembut, boten emosi, boten nyeneni, boten
ngancam kan gitu kan. Orang dakwah kan dengan itu. Perkara niku gelem apa ora dengan urusannya dia dengan Allah gitu loh Pak, bukan kita kan. Tetapi nanti Allah yang akan rubah keadaan. Nah, ya berkata ibu sekalian gede ya untuk pelajaran yang bisa kita petik di antara dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Semoga Allah berikan kepada kita kepahaman ya Pak. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.